Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halim dengan NIM 2055 2011 1021. Kali ini saya akan mereview materi-materi dari mata kuliah Network Security. Langsung saja, pertemuan yang pertama yaitu pengantar dan konsep keamanan jaringan komputer. Di sini pengenalan dulu, pengantar konsep keamanan jaringan komputer, kemudian pemberian tugas-tugas besar seperti tugas UTS dan tugas UAS, dan pembagian kelompok untuk materi-materi yang akan dipresentasikan setiap pertemuan. Kemudian langsung saja ke pertemuan kedua, yaitu materi tentang kriptografi. Kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga data agar data atau pesan tetap aman saat dikirimkan. Kriptografi memiliki 4 komponen utama, yaitu plain text, yaitu pesan yang dapat dibaca. Kemudian ciphertext, yaitu pesan acak yang tidak dapat dibaca. Kemudian key, yaitu kunci untuk melakukan teknik kriptografi. Yang keempat, algoritma, yaitu metode untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Enkripsi merupakan proses yang sangat penting dalam kriptografi, supaya keamanan data yang dikirimkan bisa terjaga kerahasiaannya. Pesan asli atau plain text diubah menjadi kode-kode yang tidak dimengerti. Enkripsi bisa diartikan dengan cipher atau kode. Pertemuan yang ketiga yaitu materi tentang firewall. Firewall didefinisikan sebagai suatu cara atau mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software, ataupun sistem itu sendiri dengan tujuan untuk melindungi, baik dengan menyaring, membatasi, atau bahkan menolak suatu atau semua hubungan kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Firewall didefinisikan sebagai sebuah komponen atau kumpulan komponen yang membatasi akses antara sebuah jaringan yang diproteksi dan internet, atau antara kumpulan-kumpulan jaringan lainnya. Jenis dan tipe firewall. Firewall terbagi menjadi 2 jenis, yaitu personal firewall dan network firewall. Firewall juga memiliki beberapa tipe, yaitu packet filtering router, circuit gateways, application gateways, dan hybrid firewall. Kemudian ke pertemuan yang keempat, yaitu materi tentang keamanan infrastruktur jaringan. Keamanan infrastruktur jaringan adalah potensi melindungi infrastruktur jaringan yang mendasarinya dengan memasang tindakan mencegah untuk menolak akses, memodifikasi, penghapusan, dan pencurian sumber daya dan data yang tidak sah. Langkah-langkah keamanan ini dapat mencakup kontrol akses. Cara kerja keamanan infrastruktur jaringan. Keamanan infrastruktur jaringan memerlukan pendekatan holistik untuk proses data praktik yang sedang berjalan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang mendasarnya tetap terlindungi. Cyber Security and Infrastructure Security Agency atau CISA merekomendasikan untuk mempertimbangkan beberapa pendekatan saat menangani metode apa yang harus diterapkan. Pertama, segmentasikan dan pisahkan jaringan dan fungsi. Yang kedua, batasi komunikasi lateral yang tidak perlu. Yang ketiga, memperkeras perangkat jaringan.
Yang keempat, akses aman ke perangkat infrastruktur. Yang kelima, lakukan manajemen jaringan of band atau OOB. Yang keenam, validasi integritas perangkat keras dan perangkat lunak. Jenis-jenis keamanan infrastruktur jaringan. Yang pertama, kontrol akses. Yang kedua, ada keamanan aplikasi. Yang ketiga, ada firewall. Yang keempat, ada virtual private network atau VPN. Selanjutnya ada analisis perilaku. Dan yang terakhir ada keamanan dari kabel. Jadi kita lanjut ke pertemuan yang kelima, materi tentang keamanan sistem operasi Windows. Sistem operasi merupakan komponen pengolahan peranti lunak dasar atau essential komponen tersistem sebagai pengelola sumber daya perangkat keras komputer atau hardware. Sistem operasi Windows adalah sistem operasi yang dibuat oleh Microsoft. Anda dapat menggunakan komputer dengan memulai sistem operasi Windows. Keamanan sistem terbagi menjadi 3. Yang pertama, keamanan eksternal. Yang kedua, keamanan interface pemakai atau user interface security. Yang ketiga, keamanan internal atau internal security. Penanganan gangguan terhadap sistem operasi. Yang pertama, memasang antivirus. Antivirus adalah benteng pertahanan pertama terhadap serangan virus dan trojan. Kemudian yang kedua, memberi software anti-spyware. Software anti-spyware sangat berguna untuk melindungi sebuah program yang menyusup ke dalam komputer. Kemudian yang ketiga, firewall. Firewall adalah sebuah software yang bertugas untuk mengatur lalu lintas keluar masuknya data sebuah komputer dengan LAN atau local area network. Kemudian materi yang keenam yaitu keamanan sistem operasi GNU atau Linux. Jenis serangan keamanan yang terjadi pada sistem GNU. Yang pertama, serangan malware. Malware atau perangkat lunak berbahaya seperti virus, worm, trojan, ransomware, dan spyware dapat mengeksploitasi kerentanan sistem keamanan GNU atau Linux untuk merusak integritas. Serangan DDoS. Serangan DDoS melibatkan pengiriman lalu lintas jaringan yang sangat tinggi ke sistem operasi GNU atau Linux. Serangan brute force. Serangan brute force melibatkan percobaan login secara berulang-ulang dengan menggunakan berbagai kombinasi username dan password. Serangan buffer overflow. Serangan buffer overflow melibatkan pengisian buffer dengan data yang melampaui kapasitas buffer yang ditentukan. Serangan privilege escalation. Serangan ini melibatkan upaya untuk meningkatkan hak akses pengguna yang terbatas menjadi hak akses yang lebih tinggi. Dan cara melindungi sistem operasi GNU atau Linux. Yang pertama, update dan pembaruan rutin. Yang kedua, konfigurasi firewall. Yang ketiga, pengelolaan hak akses. Yang keempat, password yang kuat. Yang kelima, batasi layanan yang tidak diperlukan. Yang keenam, monitoring and log. Yang ketujuh, backup dan pemulihan. Dan yang terakhir, keamanan. Dan pertemuan yang ketujuh yaitu materi tentang Intrusion Detection System (IDS) dan Intrusion Prevention System atau IPS. Intrusion Detection System adalah sistem keamanan yang dirancang untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan pada jaringan atau sistem komputer. Jenis-jenis Intrusion Detection System atau IDS dan Intrusion Prevention System atau IPS. Jenis-jenis Intrusion Detection System atau IDS. Yang pertama, host based IDS. Yang kedua, network based IDS.
Yang ketiga signature based IDS. Yang keempat anomaly based IDS. Yang kelima heuristic based IDS. Jenis-jenis intrusion prevention system atau IPS. Yang pertama network based IPS. Yang ketujuh host based IPS. Yang ketiga signature based IPS. Yang keempat anomaly based IPS. Yang terakhir heuristic based IPS. Lanjut ke pertemuan yang ke-9, yaitu materi tentang keamanan jaringan wireless. Keamanan jaringan wireless atau wireless security adalah pencegahan akses yang tidak sah atau kerusakan pada komputer yang menggunakan wireless jaringan atau jaringan wireless. Jenis yang paling umum dari keamanan nirkabel yaitu equivalent privacy atau WIP dan Wi-Fi protected access atau WPA. WIP adalah standar keamanan yang terkenal lemah, password yang rentan dalam beberapa menit, password yang dapat retak dalam beberapa menit dengan komputer, laptop dasar, dan perangkat lunak tersedia secara luas. Jenis-jenis serangan jaringan wireless. Beberapa serangan pada jaringan wireless yang sering dilakukan diantaranya yaitu jamming, yang kedua serangan pasif atau passive attack, yang ketiga active attack atau serangan aktif, dan yang keempat man in the middle attack. Dan pertemuan yang ke-10 yaitu materi tentang virus komputer dan malware. Virus komputer adalah suatu program pada komputer yang dapat melipat gandakan dirinya atau dapat menyalin dan menyebarkan virus tersebut dengan cara menyisipkan salinan ke dalam dokumen atau program yang berada pada komputer tersebut. Virus komputer dapat merusak sebuah komputer, misalnya dokumen atau data yang berada pada komputer pengguna. Kemudian malware adalah singkatan dari malicious software, program berbahaya yang dikembangkan oleh cyberkriminal atau hacker yang bertujuan untuk mencuri data dan menghapus atau merusak komputer yang terinfeksi. Malware merupakan sebutan umum untuk program berbahaya. Malware dapat dikategorikan lagi menjadi bagian-bagian sesuai dengan perilaku dari malware. Jenis-jenis malware. Yang pertama ada virus. Kemudian yang kedua ada worm. Ketiga ada trojan. Yang keempat ada adware. Kelima ada ransomware. Yang keempat ada rootbit. Dampak dari serangan malware itu ada memperlambat sistem komputer, kerusakan data dan dokumen, sistem tidak dapat dibuka, perubahan data menjadi virus. Dan pertemuan yang ke-11 yaitu sniping dan session hijacking. Sniping merupakan metode serangan yang memantau atau memegang kendali semua paket yang dikirim melalui media komunikasi berbentuk kabel atau wireless. Session hijacking adalah serangan di mana penyerang mencoba untuk mengambil alih sesi yang valid antara dua pihak yang berkomunikasi melalui jaringan. Metode sniping dan session hijacking. Jenis sniping dan session hijacking, yang pertama ada passive sniping, kedua ada active sniping, yang ketiga passive session hijacking, yang keempat active session hijacking. Metode serangan sniping and session hijacking. Yang pertama metode sniping. Yang metode sniping itu ada metode ping, metode ARP, dan metode watch. Dan yang kedua metode session hijacking, yang ada session sniping, brute force attack, dan malware. Yang ketiga pencegahan serangan dari sniping and session hijacking.
Yang pertama, pencegahan sniping. Pencegahan sniping ini bisa memasang antivirus, firewall, atau virtual private network atau VPN. Dan yang kedua, pencegahan session hijacking. Ada menggunakan file tersembunyi dan menggunakan cookie. Dan pertemuan yang ke-12, materi tentang virtual private network atau VPN dan remote secure access. VPN adalah sebuah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan pribadi secara aman melalui internet. Dengan menghubungkan VPN, pengguna dapat mengakses jaringan pribadi dari jarak jauh dan mengirim dan menerima data melalui koneksi internet yang aman dan terenkripsi. Sedangkan remote secure access adalah akses jarak jauh yang aman, merujuk pada metode yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses jaringan pribadi dari lokasi yang jauh, seperti kantor atau rumah. Jenis VPN dan remote access network. Remote secure access. Untuk jenis VPN, yang pertama ada VPN remote access, yang kedua ada VPN site to site, dan yang ketiga VPN mobile. Kemudian jenis-jenis remote secure access yang ada clientless remote access, yang kedua ada mobile device remote access, dan yang ketiga ada IPsec atau Internet Protocol Security. Yang keempat ada SSL VPN atau Secure Socket Layer Virtual Private Network. Pertemuan yang ke-13 ada Web Server and Mail Security. Web server adalah serangkaian langkah dan praktik keamanan yang diterapkan untuk melindungi web server dari ancaman dan serangan berpotensi merusak, mencuri data, dan mengganggu ketersediaan layanan. Mail server security adalah upaya untuk melindungi mail server dari ancaman dan serangan yang dapat mengurangi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan email yang dikirim dan diterima melalui server tersebut. Jenis-jenis ancaman keamanan web server and mail security. Jenis-jenis ancaman keamanan web server. Yang pertama ada serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Kemudian ada serangan SQL injection, serangan cross-site scripting atau XSS, dan serangan man-in-the-middle attack atau MID-M. Jenis-jenis ancaman keamanan mail security. Pertama ada phishing, kemudian serangan malware, serangan man-in-the-middle attack atau MID-M, kemudian serangan spoofing dan email bombing. Langkah-langkah pencegahan serangan pada web server and mail server. Langkah-langkah pencegahan serangan web security. Yang pertama, update rutin. Yang kedua, penggunaan firewall. Yang ketiga, penggunaan SSL atau TLS. Dan yang keempat, ada mengelola hak akses. Dan yang kelima ada memvalidasi input pengguna. Keenam ada keamanan kredensial. 7 ada log and pemantauan keamanan. 8 ada backup data. 9 penetration testing. Dan yang terakhir ada kesadaran pengguna. Langkah-langkah pencegahan serangan pada email. Pertama ada enkripsi end-to-end. Kedua ada perangkat lunak antivirus. Yang ketiga ada password yang kuat. Keempat, verifikasi identitas pengirim. Selanjutnya ada hati-hati dengan lampiran. Selanjutnya perlindungan spam, pembaruan perangkat lunak, edukasi pengguna, multifaktor autentikasi, dan yang terakhir pemantauan aktivitas. Dan materi yang ke-14 yaitu penetration testing. Penetration testing adalah proses untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kerentanan dalam suatu sistem informasi dengan cara mensimulasikan serangan yang dilakukan oleh
pihak yang tidak berwenang. Tipe-tipe penetration testing. Yang pertama ada black box testing, yang kedua white box testing, yang ketiga gray box testing, dan yang keempat red team and red team versus blue team. Dan materi pertemuan yang ke-15 ada network monitoring and log analysis. Network monitoring and log analysis adalah dua bidang penting dalam pengelolaan jaringan. Network monitoring adalah pengumpulan dan analisis data di jaringan untuk memastikan kinerja dan keamanan optimal. Sementara log analis melibatkan pemeriksaan log yang dihasilkan oleh jaringan atau sistem untuk mengetahui aktivitas. Jenis-jenis network monitoring. Yang pertama ada Network Management System atau NMS. Untuk NMS sendiri dapat dibagi beberapa jenis. Yang pertama performance monitor, yang kedua bandwidth analyzer, dan yang ketiga configuration manager. Dan yang kedua ada intrusion detection system atau IDS. IDS sendiri ada dua, yaitu network based IDS dan host based IDS. Baik, mungkin itu saja review materi mata kuliah network security dari saya. Saya hilaf mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.